Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua komentar-komentar yang telah diberikan. Semua komentar-komentar itu, seperti yang saya sebutkan, itu saya baca. Dan ada yang saya balas, dan ada yang saya tidak berkesempatan saya membalasnya. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada salah satu netizen Indonesia, kalau nggak salah namanya Mbak Megina ya, di mana beliau melakukan koreksi kepada saya dalam ketika saya menyebutkan angka 8, di mana saya menyebutkannya sebagai 8, bukan 8. Dan seperti kita tahu bahwa kosakata yang baku itu adalah 8, bukan 8. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Megina yang telah melakukan koreksi kepada saya. Terima kasih tak terhingga juga kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya unggah dan teman-teman yang telah subscribe channel ini. Semoga ini sebagai tempat kita saling belajar, saling berbagi informasi, dan kita bisa semakin mencintai bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan kita, rakyat Indonesia. Untuk video kali ini saya ingin membicarakan dua kosakata yang dimana dua kosakata ini adalah permintaan dari salah satu netizen, di mana beliau meminta saya untuk membahas dua kosakata yang menurut saya dua kosakata ini sangat khasnya Indonesia, di mana dua kosakata itu adalah Nusantara dan Pertiwi. Seperti video-video saya sebelumnya, bahwa saya akan selalu merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya tidak akan menggunakan referensi yang lain sebagai referensi utama saya. Jadi, pada teman-teman, terutama teman-teman Malaysia yang masih tetap bersikeras mengatakan bahwa apa yang saya sebutkan ini menyebar kebencian, menyebarkan kebohongan, menyebarkan hoax, teman-teman bisa melihat sendiri bahwa sumber rujukan utama saya adalah dua kamus yang menjadi milik publik, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata Nusantara itu didefinisikan adalah nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, definisi Nusantara itu adalah Kepulauan Melayu. Di dalam Kamus Melayu Malaysia, kosakata Nusantara itu adalah natif. Seperti yang saya sebutkan dalam video-video saya sebelumnya, bahwa untuk kita mencari informasi itu semua ada di dalam genggaman tangan kita, melalui handphone kita. Semudah itu, segampang itu. Kita bisa mendapatkan informasi dan kita juga bisa melakukan validasi atas informasi itu. Akan menjadi aneh jika sebuah informasi itu tidak boleh atau tidak bisa dipertanyakan kebenarannya, serta tidak cocok dengan etimologi atau asal-usul kosakata itu sendiri. Sekarang mari kita berbicara tentang etimologi atau asal-usul kosakata Nusantara itu sendiri. Nusantara itu adalah kosakata yang berasal dari bahasa Kawi. Bahasa Kawi sendiri adalah bahasa Jawa kuno yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Dan saya masih ingat ketika saya, bahkan waktu SD ya, saya selalu ingat itu bahwa Nusa itu artinya pulau, dan Antara itu artinya antara atau bisa diartikan sebagai luar. Kosakata ini pertama kali tercatat di dalam sebuah kitab yang dinamakan Negara Kertagama, di mana di dalam kitab tersebut Nusantara itu adalah konsep kenegaraan yang dianut oleh Kerajaan Majapahit, di mana kawasannya adalah sebagian besar Asia Tenggara yang didominasi oleh kepulauan. Konsep awal Nusantara sebenarnya pada awalnya bukanlah dimulai oleh Gajah Mada, melainkan oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari atau Singosari, di mana itu tertulis di dalam prasasti Mula Malurung pada tahun 1255 atas perintah ayahnya Wisnuwardana yang berkuasa dari tahun 1248 hingga tahun 1268 sebagai raja di Kerajaan Singosari.
Pada tahun 1275, Raja Kertanegara memperkenalkan sebuah konsep yang disebut Cakravala Mandala Dwipantara untuk menggambarkan aspirasi mengenai kepulauan Asia Tenggara yang bersatu di bawah kerajaan Singosari. Dwipantara sendiri itu adalah sebuah kosakata Sanskerta yang berarti pulau-pulau yang berada di tengah-tengah, sebagai sinonim dari kosakata Nusantara. Karena Dwipa dan Nusa itu sama-sama berarti pulau. Visi tentang penyatuan pemerintahan di bawah kerajaan Singosari ini disebabkan untuk mempertahankan negara maritim di Asia Tenggara sebagai basis pertahanan untuk menghadapi ekspansionis dinasti Yuan yang dipimpin oleh orang Mongol. Tentu teman-teman akan tahu siapa itu orangnya, yaitu Kubilai Khan. Pada tahun 1336 Masehi, Gajah Mada melakukan apa yang disebut Sumpah Palapa. Saya akan membacakan apa itu Sumpah Palapa. Sira Gajah Mada, pepatih Amangkubumi tan ayun amukita palapa. Sira Gajah Mada, lamun hewus kalah Nusantara ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Di mana artinya adalah dia Gajah Mada, patih Amangkubumi, tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah mengalahkan pulau-pulau lain, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Sebagai info tambahan kepada teman-teman ya, bahwa beberapa tempat yang disebutkan di dalam Sumpah Palapa itu barangkali masih memiliki nama yang sama atau mungkin sudah mengalami perubahan. Sebagai contoh yang disebutkan itu adalah Pahang, di mana Pahang itu adalah sekarang menjadi salah satu negeri yang ada di Malaysia. Dan Pahang itu sendiri menurut catatan sejarah adalah salah satu kerajaan lama, lebih tua daripada Kesultanan Melaka. Jadi, kalau kita melihat Sumpah Palapa yang dilakukan oleh Gajah Mada berkata tentang Pahang, maka Pahang yang dimaksud itu adalah Pahang yang saat ini ada di Malaysia. Nah, untuk salah satu daerah yang disebutkan juga Gurun, saya tidak bisa memastikan ya, apakah memang Gurun itu yang saat ini saya kenal. Di mana Gurun yang saya tahu itu adalah sebuah kota yang ada di daerah utara Malaysia, berada di salah satu negeri yang namanya Kedah. Saya pernah ke Gurun itu, di mana di Gurun itu ada satu nama tempat atau nama satu gunung namanya Gunung Jerai. Nah, di Gunung Jerai itu, di atas puncak gunung itu, saya masih menemukan cangkang-cangkang hewan yang dimana hewan itu hanya bisa ditemui sebagai hewan laut dangkal. Artinya bahwa mungkin pada tahun 1200-an, 1300-an, Gunung Jerai ini adalah sebuah daerah laut dangkal. Kalau teman-teman perhatikan, ada yang disebut dalam Sumpah Palapa itu Tumasik. Dokumen lama, Tumasik itu adalah semua daerah yang berkaitan dengan semenanjung, yang sekarang dikenal dengan semenanjung Malaysia. Jadi kalau kita sekarang mengenalnya Tumasik itu adalah Temasik, dan Temasik itu adalah Singapura kan. Kalau kita perhatikan juga teman-teman ya, bahwa penentuan lokasi dari kota-kota lama itu selalu berdekatan dengan air. Baik itu berdekatan dengan sungai, ataupun berdekatan dengan laut. Itu bedanya dengan orang zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang, semuanya pengen deket sama colokan listrik. Kenapa? Untuk bisa ngecas HP. Bercanda. Jangan serius-serius gitulah. Fakta yang menarik lagi adalah bahwa kosakata Nusantara ini bukan hanya digunakan oleh orang-orang yang bersuku Jawa. Dan kosakata Nusantara ini tidak hilang ketika kerajaan Majapahit itu sudah runtuh. Kosakata Nusantara
juga dituliskan di dalam salah satu karya sastra Melayu klasik pada tahun 1612. 357 tahun setelah adanya prasasti Mula Malurung yang dibuat pada tahun 1255, di mana di dalam prasasti itu terdapat kosakata Nusantara, atau 337 tahun setelah Raja Kertanegara mengumumkan tentang Nusantara pada tahun 1275. Nah, teman-teman sudah melihat etimologi atau asal-usul kosakata Nusantara itu sendiri. Dan teman-teman sudah mendengarkan juga catatan-catatan sejarah yang berkaitan dengan kosakata Nusantara itu sendiri. Pertanyaannya sederhana saja. Melihat asal-usul kosakata Nusantara, arti kosakata Nusantara, bahkan dari catatan-catatan sejarah yang telah saya sebutkan tadi, teman-teman bisa melihat atau menilai definisi Nusantara yang mana yang cocok untuk yang dimaksud dengan kosakata Nusantara itu. Apakah definisi yang dituliskan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau definisi yang dituliskan di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Silahkan teman-teman untuk memberikan komentar dan tolong berikan alasannya apa. Saya ingin mengutip satu kalimat bijak yang menurut saya itu sangat relevan untuk kita semua saat ini. Terkadang orang tidak ingin mendengar kebenarannya karena dia tidak mau ilusinya hancur. Baik, sekarang mari kita berbicara tentang kosakata kedua, yaitu pertiwi. Pertiwi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bumi, dewi yang menguasai bumi, tanah tumpah darah, ibu pertiwi. Pertiwi menurut Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka itu adalah dewi yang memerintah, buka kurung, menguasai bumi, tanah tumpah darah, tanah air. Dari dua definisi kamus ini tidak ada perbedaan yang jelas antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia. Dan juga di situ dituliskan bahwa kosakata pertiwi itu adalah kosakata natif di dalam Kamus Melayu Malaysia. Seperti biasa, pertanyaannya, apakah kosakata pertiwi itu telah luas dan mantap penggunaannya di Malaysia? Jika ada yang menjawab bahwa, kosakata pertiwi itu dulunya pernah digunakan di Malaysia, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Nah, kalau saya boleh saran, sebaiknya kalau memang keadaannya seperti itu, maka kosakata pertiwi itu seharusnya diberikan label arkais. Di mana arkais itu adalah kosakata yang sudah tidak digunakan lagi. Karena dengan cara seperti itu, maka Kamus Melayu Malaysia itu lebih up to date. Sekarang mari kita lihat etimologi atau asal-usul kosakata pertiwi. Pertiwi itu adalah bahasa Sanskerta, dan di dalam agama Hindu, pertiwi itu adalah salah satu nama dewi, yaitu Dewi Bumi. Sebagai personifikasi nasional Indonesia, Ibu Pertiwi itu melambangkan tanah air dan keberadaan kita. Sejak zaman prasejarah, berbagai suku di Kepulauan Nusantara menghormati roh alam dan kekuatan bumi, mengibaratkan sebagai ibu yang memberi kehidupan dan sebagai dewi alam serta lingkungan hidup. Setelah melihat etimologi kosakata pertiwi yang berarti dewi bumi dalam agama Hindu, saya jadi teringat kepada salah satu komentar netizen Malaysia yang mengatakan bahwa di Malaysia, jika ada watak dalam film yang berupa dukun bomoh dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Melayu, karena bahasa Malaysia itu tidak ada kan ya, maka pasti si dukunnya itu orang Jawa atau orang Siam atau orang Thailand, dan akan berbahasa Jawa atau berbahasa Thailand. Jadi sekarang sedikit sebanyak kita sudah tahu kenapa orang Jawa itu sering jadi bulan-bulanan di Malaysia. Karena yang jadi dukun biasanya orang Jawa di dalam film-film itu. Masih dari komentar netizen Malaysia yang sama, beliau mengatakan bahwa mantra, sihir, ucapan syirik dalam film dan TV Malaysia itu dilarang keras oleh pemerintahan Malaysia. Karena itu dianggap bisa mencemari kemurnian bahasa Melayu. Saya jadi bertanya sebenarnya kepada diri saya sendiri. Teman-teman mungkin masih ingat video saya yang berbicara tentang Trimurti. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi Trimurti itu adalah 3 dewa, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa.
Sedangkan di dalam Kamus Melayu Malaysia, definisinya justru malah seperti definisi Trinitas di dalam agama Kristen. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah karena di dalam definisi Trimurti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada menjelaskan tentang nama 3 dewa, dan karena dewa-dewa itu dianggap sebagai sesuatu yang syirik, maka Kamus Melayu Malaysia membuat definisi berbeda tentang kosakata Trimurti, walaupun disebutkan kosakata Trimurti itu dari Indonesia. Apakah itu penyebabnya? Sehingga karena ingin menjaga kemurnian bahasa Melayu, maka yang berkaitan dengan syirik, yaitu dewa-dewa ini tidak boleh dituliskan. Nah, hal yang menarik lagi adalah ketika saya membaca komentar dari teman-teman di YouTube channel ini, itu ada salah satu netizen Malaysia menjelaskan bahwa di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2021 yang disebut Kamus Dewan Perdana. Beliau mengatakan bahwa definisi Trimurti di dalam kamus itu sudah mencantumkan nama dewa-dewa tersebut. Kalau sudah mencantumkan nama dewa-dewa tersebut, kemurnian atau yang dikatakan bahwa tidak ingin berkaitan atau berhubungan dengan hal-hal yang syirik di dalam Kamus Melayu Malaysia menjadi terbantahkan secara otomatis dong. Akan menjadi logis, ini menurut saya, kalau memang Kamus Melayu Malaysia ingin menjaga kemurnian bahasa Melayu agar tidak dicemari oleh hal-hal yang berbau syirik, maka sudah seharusnya kosakata yang ada berkaitan dengan nama dewa-dewi itu harusnya tidak ada di dalam kamusnya. Etimologi, asal-usul kosakata Pertiwi itu nama dewi, kan itu syirik juga dong. Sebaiknya kosakata Pertiwi itu dihilangkan aja dari daftar kosakata di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, karena itu nama dewi dan itu syirik. Itu menurut saya. Nah, kepada teman-teman silahkan berikan pendapatnya, apakah untuk menjaga Kamus Melayu Malaysia ini agar syariah compliance, jadi tidak ada yang berkaitan dengan hal-hal yang syirik, jadi sebaiknya memang kosakata yang berbau nama dewa-dewi itu dihilangkan saja. Jadi supaya lebih terjaga kemurnian Kamus Melayu Malaysia itu sendiri. Setuju? Tetap sehat, tetap semangat. Dadah.